Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya minta maaf karena akhir-akhir ini ngaji bareng kita tidak begitu tidak begitu sering. Karena jujur ini berangkat dari beberapa kesibukan saya dan beberapa acara saya akhir-akhir ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita memasuki kepada bab adabul muta'allim. Adab-adab seorang murid. Adabul muta'allim. Adabul muta'allim, adab-adab seorang murid. Jadi murid itu juga punya adab. Sebelumnya kita sudah membahas tentang adab-adab seorang guru. Nah sekarang adab-adab seorang murid itu bagaimana? Lil muta'allimi adabun fi nafsihi wa adabun ma'ustadhihi wa adabun ma'ikhwanihi. Seorang murid itu mempunyai adab terhadap dirinya sendiri dan juga mempunyai adab terhadap gurunya, juga mempunyai adab terhadap teman-temannya. Bagaimana adab seorang dirinya kepada dirinya sendiri, kemudian bagaimana dengan kepada gurunya, bagaimana juga kepada teman-temannya. Dalam hal ini dijelaskan cuma ringkas, tidak begitu panjang, tidak begitu banyak. Amma adabuhu fi nafsihi fakatsiratun. Nah, di sini adapun adabnya seorang murid terhadap dirinya sendiri, seorang pelajar itu adabnya terhadap dirinya sendiri itu katsiroh, banyak. Kita bisa lihat dalam beberapa kitab seperti kitab Maraqil Ubudiyah, kemudian di kitab-kitab yang memang seperti Sulamut Taufik, Ta'limul Muta'allim, juga kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari itu ada juga, lupa saya nama kitabnya. Intinya kalau kita mau buka kitab-kitab yang besar, yang mutawwalat mabsutat, di sana dijelaskan secara banyak. Kalau di sini cuma sedikit saja. Adabnya seorang murid terhadap dirinya sendiri itu banyak. Di antaranya adalah minha tarkul ujub. Dia harus meninggalkan ujub. Gak boleh iri, gak boleh dengki dan lain semacamnya. Wa minha, dan sebagiannya juga at-tawadu'u. Dia harus tawadu. Kalau kata orang Madura, antep asor. Ya tawadu. Wasyidku, dan harus jujur. Apa tujuannya? Liyakuna mahbuban wa mauthuqan bihi. Kalau kita tawadu, diri kita tawadu kepada orang lain, tidak sombong dan lain semacamnya, maka diri kita akan dicinta. Wa mauthuqan bihi, dan ketika kita itu jujur, maka kita akan dipercaya. Ya karena kalau kita tidak jujur, maka konsekuensinya adalah diri kita tidak akan dipercaya oleh orang-orang. Sehingga kalau kita tawadu, kita jujur kepada orang-orang, maka kita akan dicintai, nama kita baik di orang lain tanpa menjual nama. Insya Allah nama kita akan baik tersendiri kalau kita jujur dan tawadu kepada orang lain, dan juga kita akan dipercaya. Wa minha, juga sebagiannya adalah sebagian dari adab terhadap dirinya sendiri, ayyakuna waquran fi misyatihi. Dirinya sendiri, diri seorang murid itu harus berwibawa, dalam perjalanan mencari ilmunya. Dia harus berwibawa. Kemudian ghaddun tarfahu anin nadri ilal muharramat. Sambil lalu di samping dia harus berwibawa dalam perjalanannya, perjalanan pencari ilmunya, dia juga sambil lalu harus menutup mata dari hal-hal yang diharamkan. Tidak bermaksiat, tidak melihat hal-hal yang diharamkan, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, menghiaskan diri dengan hal-hal yang baik dan lain semacamnya. Itu suatu adab terhadap dirinya sendiri untuk menjadi thalibul ilmi yang hakiki, menjadi santri yang memang hakiki. Karena kalau kita mencari ilmu, kemudian kita membarengi dengan perkara maksiat, maka ilmu gak bakalan masuk. Al ilmu nurun wal ilmu itu adalah cahaya, sedangkan
cahaya gak bakalan masuk kepada perkara yang maksiat. Sehingga banyak para ulama mengatakan ketika diri kita itu bermaksiat, maka satu maksiat itu akan membuat satu ilmu dalam diri kita itu hilang. Itu suatu keniscayaan. Jadi sekali maksiat kita lakukan, maka ada ilmu yang bakalan hilang dari diri kita. Sehingga adab seorang murid itu harus menjaga diri dari hal-hal yang bermaksiat, yang diharamkan. Kemudian wa ayyakuna aminan ala ma utiyahu minal ilmi fala yujibu bi ghairi ma ya'rifu. Wa ayyakuna aminan ala ma utiyahu minal ilmi. Seorang murid itu juga harus dapat dipercaya berkaitan dengan hal-hal yang dia ketahui, yang mana hal-hal itu disampaikan kepada orang. Seorang murid itu harus dapat dipercaya berkaitan dengan hal-hal yang dia sampaikan kepada orang lain. Dalam hal ini adalah ilmu yang dia sampaikan kepada orang lain, kepada masyarakat, itu harus dapat dipercaya. Sehingga fala yujibu bi ghairi ma ya'rif. Kalau memang tidak tahu, udah gak usah dijawab. Kalau kita nggak mengetahui terhadap apa yang kalau kita nggak mengetahui terhadap sesuatu yang ditanyakan oleh orang lain, misal, gak usah jawab aja, nggak tahu, gak usah malu-malu. Jangan karena diri Anda, jangan karena diri kita itu Gus, jangan karena diri kita itu kiai, jangan karena diri kita itu punya gelar apapun, kemudian ketika ditanya oleh seseorang dan ternyata kita nggak tahu, kita malu kalau nggak jawab, terus kita mau menjawab itu padahal diri kita nggak tahu. Itu bahaya banget. Sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini. Itu merupakan salah satu adab seorang murid, seorang thalibul ilmi, seorang yang mencari ilmu, dengan cara dia tidak menjawab sesuatu yang tidak diketahui. Sudah. Kemudian wa amma adabuhu ma ustadihi, adabnya seorang murid dengan gurunya itu bagaimana ketika interaksi dengan seorang guru? Faminha ayya'taqida anna fatlahu akbar min fatli walidayhi alaihi li'annahu yurabbi ruhahu. Seorang murid itu harus meyakini bahwa keutamaan guru itu lebih besar, fadolnya seorang guru itu lebih besar daripada fadolnya orang tua. Kenapa? Li'annahu yurabbi ruhahu. Karena seorang guru itu merupakan orang yang mendidik terhadap ruhnya seorang murid. Kita harus mengakui hal ini, bahwa guru itu lebih mulia daripada orang tua. Kenapa? Kalau kita lihat di sini ada bahasa bal. Yadhkur Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fil Ihya. Dalam kitab Al-Ihya, Imam Ghazali bahkan mengatakan bahwa haqqul muallim a'zamu min haqqil walidain. Li'annal walid sababul wujud al-hadir wal hayat al-faniyah wal muallim sababul hayat al-baqiyah. Fahuwa muallimu ulumil akhirah au ulumid dunya ala qasdil akhirah. Bahkan Imam Ghazali mengatakan bahwa hak-hak seorang guru itu lebih agung daripada hak-hak seorang tua. Kenapa? Karena orang tua itu hanya menjadi sebab melahirkan diri kita hidup di dunia, yang mana sifatnya sementara dan sifatnya sifatnya faniyah. Sedangkan seorang guru itu merupakan sebab terhadap diri kita, terhadap kehidupan kita, yang nanti kehidupan kita itu akan dirasakan di akhirat. Sababul hayah muallimu ulumil akhirah au ulumid dunya ala qasdil akhirah. Yang mana seorang guru itu merupakan orang yang mengajarkan ilmu-ilmu akhirat, atau sekalipun dunia tapi tujuannya akhirat. Nah, ini yang perlu diketahui juga, bahwa memang harus kita akui seorang guru itu lebih utama daripada orang tua. Cuma ketika orang tua kita itu juga menjadi guru, maka tidak ada perbedaan antara keduanya. Banyak kita temui bahwa orang tua itu sebelum memondokkan anaknya itu mengajarkan terlebih dahulu terhadap anak-anaknya, sehingga dalam hal ini tidak ada perbedaan.
Kemudian sebagian dari adab-adab seorang guru terhadap adab-adab seorang murid terhadap gurunya juga adalah wa minha al-khudu'u amamahu. Seorang murid itu harus bertingkah baik, harus bertawadu, harus merendahkan dirinya. Bukan berarti merendahkan harus merendahkan harga diri, bukan. Tapi merasa bahwa dirinya itu lebih, bahwa seorang guru itu lebih utama, lebih agung daripada dirinya sebagai murid gitu loh. Harus khudu amamahu, di depan seorang gurunya. Wal julus fi darsihi bil adab, juga ketika ada di majelis ilmu yang bersama seorang gurunya, misalnya di kelas atau di majelis-majelis ilmu yang lain, harus duduk dengan adab. Ya dengan adab. Harus duduk dengan adab, ya bisa dianalogikan sendirilah. Kemudian wa husnul isqa ila ma yaquluhu, dan mendengarkan dengan secara seksama, benar-benar mendengarkan terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya, bukan malah tidur, bukan malah ngomong sendiri. Gurunya lagi mendengarkan di depan, dia malah bikin majelis sendiri. Gurunya sedang mengisi majelis, sedang menjelaskan, malah di belakang seorang murid juga menjelaskan juga. Nah itu nggak beradab namanya. Bahkan di sini bahasanya isqa, bukan sami'a, bukan isma. Di sini letak perbedaannya. Isqa itu mendengarkan, isma juga mendengarkan. Cuma perbedaannya kalau isqa itu benar-benar mendengarkan. Wa husnul isqa, kita harus mendengarkan dengan seksama, dengan baik terhadap apa yang disampaikan oleh guru kita. Kemudian wa minha tarkul mizah, nggak boleh bercanda. Nggak boleh bercanda, terlalu berlebihan, nggak boleh bercanda. Wa alla yamdaha ghairahu minal ulama'i bihadratihi, dan kita nggak boleh memuji terhadap guru-guru yang lain, terhadap ulama-ulama yang lain di hadapan guru kita. Misal nih, kita sedang belajar dengan guru si A, dengan ustadz si A, dan kita malah memuji ustadz-ustadz yang lain, memuji guru-guru yang lain di hadapan beliau. Ya itu nggak boleh, nggak beradab namanya. Alasannya kenapa? Makhofata ayyafhama ustaduhu annahu yazumuhu. Khawatir seorang guru yang sedang ada di hadapan kita itu menyangka bahwa diri kita sedang mencela beliau, kita sedang membanding-bandingkan beliau. Ini sering banget saya temukan, bukan hanya di kalangan orang-orang luar, teman-teman saya juga sering melakukan hal itu. Ketika guru saya di kelas itu menjelaskan, dia malah membandingkan guru-guru yang lain. Itu nggak boleh itu. Secara adab nggak boleh. Kecuali memang misal dimintai pertanggungjawaban, dimintai penjelasan. Kalau menurut guru yang itu bagaimana? Silahkan jelaskan. Oh itu dijelaskan nggak apa-apa, karena memang permintaan beliau, permintaan sendiri. Tapi kalau kita moro-moro membandingkan guru kita yang sedang ada di depan kita dengan guru-guru kita yang lain, itu nggak boleh, secara adab nggak boleh. Nggak punya adab itu. Orang seperti itu nggak punya adab. Artinya apa? Menjaga perasaan guru. Khawatir guru menyangka bahwa diri kita yang sedang memuji guru yang lain itu mencela terhadap guru yang ada di depan kita itu. Nah ini masalah adab ya, masalah adab. Kemudian juga wa minha alla yasuddahul haya'u anis su'ali amma la ya'rif. Seorang murid itu juga salah satu adabnya harus tidak menutupi terhadap rasa malunya berkaitan dengan bertanya dari hal-hal yang dia tidak ketahui. Anis su'al amma la ya'rif. Ini salah satu counter kita melihat terhadap adanya tuduhan feodalisme. Salah satu tuduhan feodalisme itu adalah bahwa seorang murid itu tidak diperbolehkan untuk bertanya kepada gurunya. Hal itu merupakan kesalahan besar, kesalahan fatal. Kenapa? Secara adab malah kita itu yang kalau kita nggak bertanya terkait apa yang kita tidak ketahui, itu malah yang nggak beradab namanya. Taisirul Khalaq khususnya di sini yang sedang kita aji sekarang mengatakan bahwa sebagian dari adab murid terhadap guru
itu tidak boleh menutupi rasa malu. Kita nggak boleh menutupi rasa malu kita. Sampaikan terhadap guru kita berkaitan dengan hal-hal yang kita tidak ketahui. Tanyakan. Misal kalau seperti ini bagaimana guru? Misal kalau seperti ini bagaimana? Orang-orang yang tidak suka terhadap pesantren menuduh bahwa feodalisme. Kita nggak boleh bertanya. Mana ada orang dalilnya ada di sini diperbolehkan. Bahkan yang kalau nggak bertanya itu yang kurang beradab. Kan seperti itu. Orang-orang yang seperti itu tolol, goblok. Orang-orang yang menuduh diri hal-hal yang ada di pesantren itu merupakan feodalisme itu goblok, sumpah goblok. Goblok. Ya, mohon maaf kalau bahasa saya agak kasar. Tapi ini perlu disampaikan, kadang memang harus seperti itu. Jadi mohon maaf ya kalau ada agak kasar. Kemudian lanjut, wa amma adabuhu ma ikhwanihi. Adab-adab seorang murid terhadap sesama temannya itu bagaimana? Faminha ihtiramuhum. Dia harus memuliakan terhadap teman-temannya. Nggak boleh mencela, nggak boleh mencaci maki, nggak boleh bully dan lain semacamnya. Kemudian wa tarku ihtiqari wahidin minhum. Nah ini, nggak boleh mencela, nggak boleh mencaci maki terhadap satu sama lain. Watarkul isti'la'i alaihim, dan nggak boleh apa ya bahasanya, nggak boleh sombong lah bahasanya seperti itu. Nggak boleh menganggap diri kita itu yang lebih tinggi derajatnya, nggak boleh seperti itu. Ya pokoknya nggak boleh mencela, nggak boleh merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Kita dituntut untuk menjadi orang baik, tapi jangan pernah merasa baik lah seperti itu, sehingga kita bisa mencela terhadap orang lain yang mungkin secara kapasitas lebih berada di bawah diri kita. Kemudian juga wa minha alla yaskhara bi bati'il fahmi minhum. Kita juga tidak diperbolehkan secara adab dengan teman-teman kita, tidak boleh menertawakan lah, mengejek terhadap keterlambatan pemahaman seorang teman kita. Misal di satu kelas kita punya teman yang lambat dalam memahami suatu pelajaran, gak boleh kita ejek. Alla yaskhara bi bati'il fahmi. Kita nggak boleh mengejek mereka, semangati mereka. Kemudian juga wa alla yafraha idza wabbakhal ustadu ba'dal qasirina. Kita nggak boleh juga bahagia, bangga, nggak boleh menertawakan terhadap salah satu teman kita yang misal sedang ditegur oleh guru kita. Misalnya ada teman kita si A, kemudian karena melakukan kesalahan atau melakukan pemahaman yang kurang benar, kita tertawa. Kemudian ditegur oleh ustadz kita, kemudian kita tertawa akan adanya hal itu, nggak boleh. Nggak boleh, adab ya. Nggak ada adab itu namanya. Kenapa? Fa inna dzalika asbabul bughdi wal adawah. Karena semua itu akan menyebabkan permusuhan dan menyebabkan kemarahan, dendam. Menyebabkan dendam terhadap mereka, terhadap teman-teman kita, dan juga nanti yang ujung-ujungnya menjadi permusuhan. Itu nggak boleh. Ala kulli hal, bahwa murid itu dituntut untuk beradab terhadap dirinya sendiri dengan menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Dia harus bertawadu, dia harus jujur dalam perjalanan hidupnya dan lain semacamnya juga. Kemudian dia harus memuliakan gurunya, dia juga tidak boleh menghina terhadap gurunya. Kemudian juga kemudian terhadap teman-teman kita, diri kita itu nggak boleh merasa bahwa diri kita adalah orang yang lebih tinggi, merasa paling hebat, nggak boleh. Saling merangkul, saling simbiosis mutualisme, apalagi kepada mereka yang pemahamannya kurang lancar lah, nggak boleh menghina. Sampai hal itu nggak boleh menghina, karena semuanya itu kita tidak tahu masa depan kita seperti apa, dan masa depan teman kita seperti apa, kita nggak tahu. Ala kulli hal, seperti ini mungkin pertemuan kita pada kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.